Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Basira. Kali ini saya akan membahas materi tentang daya. Pengertian dari daya. Daya adalah banyaknya usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan W dikali T. P sama dengan daya satuannya watt, W sama dengan usaha atau energi satuannya joule, T sama dengan waktu satuannya sekon. Satuan dari daya yaitu joule atau sekon atau biasa disebut dengan watt. Contoh soal. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Jadi berapakah daya yang diperlukan oleh anak tersebut? Penyelesaiannya diketahui. W sama dengan 750 joule, T sama dengan 5 menit. Jadi 5 dikali 60 sama dengan 300. Jawab. P sama dengan W per T. P sama dengan 750 dibagi 300 sama dengan 2,5. Jadi daya yang dipunyai oleh anak tersebut sama dengan 2,5 watt. Sekian, itulah materi tentang daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi usaha. Usaha dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda sehingga benda tersebut bergerak atau mengalami perpindahan. Adapun contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari yakni berjalan maju, menimba air, mendorong mobil, dan memindahkan lemari. Adapun rumus untuk mencari usaha yakni W sama dengan F dikali S dengan keterangan di mana W adalah usaha yang dilakukan pada benda dengan satuan joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Adapun rumus untuk mencari usaha yang membentuk sudut yakni W sama dengan Fs cos theta dengan keterangan di mana W adalah usaha yang dilakukan pada benda dengan satuan joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, S adalah perpindahan benda dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Contoh soal. Mono mendorong sebuah meja dengan gaya 80 Newton dan meja berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Mono? Penyelesaiannya, gayanya 80 Newton dan perpindahannya 3 meter. Dan yang ditanyakan adalah usaha dengan rumus W sama dengan F dikali S. W sama dengan 80 dikali 30 menghasilkan 240. Jadi, usaha yang dilakukan Mono adalah 240 joule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putur Rahman akan mencoba menjelaskan materi tentang hubungan usaha dengan energi. Hubungan usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan ke dalam bentuk yang lain. Perpindahan energi tersebut disertai dengan cahaya usaha. Hubungan antara usaha dan energi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. W kali delta T dengan keterangan W sama dengan usaha satuannya joule, delta T sama dengan perubahan energi satuannya joule. Hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Sebuah benda M dijatuhkan dari ketinggian H. Beberapa saat kemudian M melakukan usaha seperti yang terlihat pada gambar tersebut. W sama dengan F3, W sama dengan mg dalam kurung H1 kurang H2, W sama dengan M kali G kali H1 kurang M kali G kali H2. Karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya berat, maka M kali G kali H tersebut dengan energi potensial gravitasi pada bumi, yaitu pada kedudukan H1 dan mgh2 disebut dengan energi potensial. Energi potensial gravitasi bumi pada kedudukan H2 sehingga usaha merupakan perubahan energi. Potensial dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EP1 kurang EP2. W sama dengan delta
EP. Dengan keterangan, EP sama dengan energi potensial gravitasi, satuannya joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya m/s², H sama dengan tinggi benda, satuannya meter. 2. Hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Usaha total yang dilakukan untuk merenggangkan pegas adalah sebagai berikut. W sama dengan 1/2 F delta X sama dengan 1/2 dalam kurung K delta X sama dengan 1/2 K delta X²2. Karena usaha yang diberikan pada pegas akan tersimpan sebagai energi potensial. Bersamaan energi potensial pegas sebagai berikut. W sama dengan 1/2 F delta X². Persamaan tersebut sering digunakan pada perhitungan posisi keseimbangan mekanisme. Energi potensial pegas juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. W sama dengan delta F kali P. 3. Hubungan antara usaha dan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan V1, kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatannya berubah menjadi y. Dari gambar di samping, maka usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1/2 M V 2/2 kurang 1/2 M kali V 1/2. W sama dengan EK/2 kurang EK/1. W sama dengan delta EK. Usaha energi kinetik yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, atau energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. W sama dengan usaha yang diperlakukan oleh gaya untuk mengubah kecepatan benda. Besarnya usaha tersebut sama dengan energi kinetik yang dimiliki benda pada suatu kecepatan V. Untuk penerapan, sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda masuk ke dalam 20 meter pasir, kemudian berhenti, tentukan besar rata-ratanya yang dilakukan pasir kepada benda tersebut. Diketahui M sama dengan 0,1 kg, H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 0. Ditanyakan F. Jawabannya W sama dengan M kali G dalam kurung M1 kurang M2 sama dengan 0,1 kali 10 kali 2 kurang 0. Hasilnya 2 Joule. W sama dengan min F pangkat 3. 2 sama dengan min F kali 0 pangkat 2. F sama dengan min 100 N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi tentang energi. Jadi energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi termasuk dalam besaran skalar. Setiap benda dapat melakukan usaha jika ia memiliki energi. Energi ini bersifat kekal atau tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya yaitu energi mekanik atau energi kinetik ditambah energi potensial. Tidak hanya itu, ada beberapa contoh lain yaitu energi panas, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi suara, dan juga energi kimia. Energi dapat kita pelajari dalam fisika, contohnya energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggian. Dapat dirumuskan yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangan, EP adalah energi potensial, satuannya Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. H adalah ketinggian benda, satuannya meter. Dan G adalah gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti direnggangkan. Contohnya yaitu karet ketapel yang direnggangkan, busur yang ditarik, dan pegas yang ditekan. Rumusnya yaitu EP sama dengan X dikali 1/2 K dikali AX pangkat 2. Keterangan yaitu EP adalah energi potensial, satuannya Joule. K adalah konstanta pegas, satuannya Nm. AX simpangan atau pertambahan panjang, satuannya meter. Energi kinetik adalah
energi yang dimiliki benda karena pergerakan atau percepatannya. Rumusnya yaitu EX sama dengan 1/2 dikali M dikali F pangkat 2. Keterangannya yaitu EP adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, F adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Di sini adalah contoh soal. Santoso mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa sepeda Santoso 20 kg, berapa energi kinetiknya? Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan rumus energi kinetik. Yang pertama kita tulis diketahuinya. Diketahui massa sepeda atau simbolnya M 20 kg. Yang kedua kecepatan sepeda atau keterangannya adalah P 2 meter per sekon. Yang dicari adalah berapa energi kinetiknya. Jadi yang dicari di sini adalah energi kinetiknya. Untuk menjawab kita menggunakan energi kinetik yaitu EK dikali 1/2 dikali MF pangkat 2. Di sini kita 1/2-nya dikali dengan massa sepeda dikali dengan kecepatan menghasilkan 40 joule. Jadi energi kinetik sepeda Santoso sebesar 40 joule. Oke, baiklah, sampai sini materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.